Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, pagi ini bersama saya, Davis Pinontoan. Kita tahu Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Indonesia. Nah, kunjungan wisatawan di Sulawesi Utara semakin hari semakin meningkat, tentu membutuhkan respon cepat dari sisi kesehatan. Di pagi hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit Sentra Medica Internasional dan tepat di Kabupaten Minahasa Utara. Bersama dengan dua narasumber pagi ini kita akan membahas terkait dengan peran Sentra Medica dalam menyediakan health security bagi klien wisata internasional. Saya menyapa selamat pagi buat Dr. Jessie Ranti, spesialis bedah, selaku Dive Medicine Physician. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Davis. Apa kabar pagi ini, dokter? Puji Tuhan, sehat-sehat. Iya, luar biasa. Kelihatan dari wajahnya sehat, dokter. Dan pagi ini juga saya bersama dengan Nurse Josa Harinisa selaku Marketing and Public Relation Manager Sentra Medica Hospital. Apa kabar, Pak, pagi ini? Kabar luar biasa. Luar biasa baik, sama sehat dengan dokter ya. Sama. Tentu pagi hari ini kita akan berbincang banyak terkait dengan kesehatan, tapi juga health security, apalagi tadi ya disampaikan wisata bahari Sulawesi Utara kunjungannya semakin bertambah. Tentu Sentra Medica memiliki treatment tersendiri untuk wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang nantinya akan berwisata di Sulawesi Utara tapi dengan layanan kesehatan yang cepat. Nah, saya ingin mengetahui juga pasti saudara Kompas TV juga ingin tahu sebenarnya seperti apa pelayanan di Sentra Medica Hospital Internasional, tepatnya ada di Kabupaten Minahasa Utara ini. Saya ke Pak Josa terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Kami Sentra Medica Hospital Minahasa Utara ini memang sangat berbangga bisa berada di provinsi ini, khususnya Provinsi Sulawesi Utara. Karena di provinsi ini memang kita lihat bahwa euforia ya dunia untuk datang ke sini itu sebenarnya cukup tinggi. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari data BPS itu banyak sekali turis yang datang ke Sulawesi Utara dengan adanya jalur-jalur penerbangan internasional itu dulu. Jadi dengan adanya jalur penerbangan internasional itu kita lihat bahwa kepercayaan internasional datang ke sini itu cukup tinggi. Ya. Nah sekarang kita melihat kebutuhan mereka, ternyata kebutuhan mereka itu adalah datang untuk berwisata. Ya. Nah wisata bahari tadi disebutkan itu memang adalah yang paling populer, yang paling dicari oleh mereka. Tapi sebenarnya ketika kita menggali lebih jauh, mereka itu mencari sebenarnya, kalau saya mau berobat ke tempat itu, apakah ada something missing yang perlu saya cari tahu? Something missing itu bagaimana nanti saya ke sana kalau misalnya saya sakit, ya. Kan? Jadi mereka harus memastikan dulu sebelum saya berwisata, sebelum saya berkunjung, health insurance saya itu ada atau tidak, ya. Travel insurance saya itu boleh, coveragenya di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara itu bisa digunakan atau tidak. Kemudian mereka mencari tahu kalau misalnya saya sakit, layanan kesehatan di sana itu seperti apa. Ya. Itu yang membuat mereka kadang-kadang turis ini ragu ya. Jadi kadang-kadang pemerintah itu sebenarnya melihat satu sisi, kita mendatangkan turis karena wisata kita cantik, alam kita keren, alam kita bagus. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Pemerintah juga harus memikirkan, bahkan kami dari Rumah Sakit Sentra Medica mendukung program pemerintah memikirkan kalau ini turis datang dan mereka jadi apa-apa, karena wisata bahari adalah salah satu wisata ya, diving itu sesuatu yang beresiko ya. Jadi orang-orang bisa beresiko cedera, insiden dan seterusnya. Bagaimana ketersediaan layanan kesehatan di Sulawesi Utara menanggapi akan kebutuhan dari para wisatawan ini, sehingga kami dari Minahasa Utara menggaungkan, dan kebetulan ini juga beriringan dengan program pemerintah, adalah mensupport program health tourism ya. Jadi orang dari luar daerah khususnya mancanegara yang datang berobat ke Sulawesi Utara itu kita provide health security-nya. Jadi mereka itu datang, saya berlibur oke, kalau saya jadi kenapa-napa saya safe. Ya. Kira-kira seperti itu. Sesuai dengan namanya Sentra Medica Hospital Internasional, otomatis standarnya sudah internasional dan ini juga menjadi salah satu keunggulan ya, jelas ya. Tapi dari satu sisi bagaimana, ini sudah berapa lama Pak untuk penanganan seperti ini, untuk mendalami atau menangani khususnya untuk health security ini begitu? Iya, jadi kalau Sentra Medica sendiri sebenarnya belum berdiri cukup lama di Sulawesi Utara ya, masih newbie, masih jubilah. 2020 kami berada di daerah ini. Artinya sudah menuju 6 tahun ya? Iya, kita sudah usianya 6 tahun dan ketika kita hadir di Sulawesi Utara, kami itu melihat bahwa ternyata pemerintah itu membuat program. Pemerintah itu membuat program sesuai dengan dari pemerintah ya, dari kementerian, bahwa adanya health tourism atau medical tourism yang bisa dikombin dengan layanan wisata yang ada di Sulawesi Utara. Hal itu kemudian diseriusi oleh pimpinan kami ya, ada Bapak Direktur Dr. Ivan Wijaya. Jadi kita mari mendukung pemerintah terkait program tersebut. Apa yang bisa kita siapkan dalam menindaklanjuti ini? Sebenarnya kita Indonesia ini sebenarnya hanya malu-malu aja, bisa saya kata ya, tanda kutip. Artinya kita kok merasa di luar daerah itu atau di luar negeri itu
layanan mereka jauh lebih beken, jauh lebih keren. Salah sebenarnya. Dokter kita banyak yang jadi pembicara ke luar negeri. Baik. Jadi sebenarnya kita sudah bisa. Sudah bisa ya? Iya, Buktinya sama seperti mereka apple to apple. Apple to apple. Buktinya ada Dr. Jesse di sini. Dr. Jesse juga hadir sebagai salah satu representasi anak daerah yang mampu untuk berkontribusi juga ya dari hal tourism ini sendiri. Dokter, seperti yang disampaikan oleh Pak Josa tadi, terkait dengan beberapa poin yang disampaikan, keunggulan dari Sentra Medica dalam hal bagaimana menarik kepercayaan turis untuk bisa mereka tetap safety ketika berada di Sulawesi Utara. Dokter melihat hal ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya saya salah satu praktisi ya. Saya ini diving. Jadi waktu saya travel ke tempat lain, saya melihat pernah ada kejadian gitu. Nah, mau cari pusat kesehatan nggak ada di hotelnya, tidak ada di hotelnya. Nah, waktu itu kita harusnya cari, akhirnya kita dapat di daerah kampungnya situ, terus ada klinik lah. Untung ada yang tahu. Nah, yang kita jalankan sekarang nih, kita kerjasama dengan beberapa penyedia layanan wisata ya, resort. Jadi kita akan ke sana dan kita join, kita kerjasama, kita memberikan pelayanan kesehatan baik secara telemedicine ataupun datang langsung, di mana kita bisa menjemput pasiennya di tempatnya. Gitu. Bekerja sama tetap dengan di bawah Sentra Medica Hospital. Iya, jadi kita ada program yang kita buat, kita sudah jalankan sejak tahun lalu, dicanangkan oleh direktur kita, dan kita pergi ke resortnya, kita memberikan pelatihan-pelatihan tentang basic life support dan untuk memberitahukan layanan yang bisa dilakukan di tempat kita apa saja. Dokter, saya tangkap satu soal basic life support ya, dokter. Ini sudah setahun ya, dokter? Setahun. Artinya bagaimana kira-kira animo masyarakat atau bagaimana ketika turun langsung ke lapangan atau ke penyedia layanan wisata? Jadi ternyata ada kasus, kita kan ini udah review lagi, jadi udah tahun kedua kerjasama. Baik. Di tahun pertama mereka ada kejadian, ada case, dan ya bersyukur bahwa kita tuh udah pernah ke sana dan mereka bisa menangani pasiennya tuh dengan baik. Mereka bisa memberikan CPR dan lain-lain sesuai dengan pelatihan yang kita lakukan. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa ternyata pelatihannya itu berhasil. Baik. Dokter, tapi dari case-case yang ada di Sulawesi Utara, ini turis-turis mancanegara yang datang sudah berapa yang dokter tangani begitu? Mungkin saya tidak banyak sekali, karena basically yang kerjasama dengan kita yang membawa ke sini pasiennya kurang lebih 20-an, mungkin dalam setahun belakangan ini yang cukup parah sampai bisa dibawa ke sini. Ada yang dioperasi, ada yang masuk chamber, ada yang hanya pelayanan, banyak, sudah lumayan. Iya, tapi dibilang tidak banyak sekali, 20 itu termasuk cukup banyak ya, dan fasilitas itu disediakan oleh pihak rumah sakit. Betul. Bagaimana dari sisi fasilitasnya, Pak Josa? Iya, jadi kami rumah sakit sebenarnya demi memajukan niat kami untuk melayani masyarakat, WNA ya, warga negara asing untuk berwisata di sini. Kami tidak bisa sendiri sebenarnya, kami butuh networking. Jadi networkingnya adalah kami nggak bisa hanya layanan kesehatannya saja, karena kunjungan mereka itu dia pertama pemondokannya di mana. Nah, kami kebetulan punya rekanan ya, kami punya sister company ada di Sentra Hotel yang mensupport kami terkait akomodasi dan lain-lain. Contohnya, sister company-nya seperti apa? Ya, jadi ini kami di Sentra Medica Hospital ini sebenarnya cuma berdampingan dengan di Center Hotel. Ini adalah sister company kami. Jadi kalau misalnya ada yang dari luar daerah atau luar negeri yang datang, ya kita punya akomodasi ya, memikirkan pemondokannya, di mana dia akan tinggal, bagaimana mengakomodasi dia. Kebetulan bukan cuma itu, bagaimana kita membuat networking dengan travel agent, bagaimana kita membuat networking dengan bandara, dengan pelabuhan, itu sangat penting. Bagaimana dengan stakeholder yang terkait, kita ini membuat networking itu, sehingga kami di Sentra Medica Hospital ini bisa dengan mudah melayani kebutuhan mereka dengan menghubungi jejaring-jejaring kita untuk kebutuhan yang mereka butuhkan di luar dari kebutuhan pelayanan kesehatan. Iya, baik, Mas Josa, luar biasa. Ini semangat sekali ini untuk Sentra Medica Hospital International. Dokter juga banyak hal sebenarnya kita nanti akan bahas di segmen kedua perbincangan pagi hari ini, masih terkait dengan peran Sentra Medica dalam menyediakan health security bagi klien wisata internasional. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian kedua perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan peran Sentra Medica dalam menyediakan health security bagi klien wisata internasional. Masih bersama dengan Nurse Josa dan juga Dr. Jesse.
Menarik, di bagian pertama kita sudah melihat ya ada beberapa kasus yang terjadi terkait dengan wisatawan internasional yang datang kemudian dilayani di sentra Medica. Tapi yang ingin saya tanyakan dokter sebelum kita lebih jauh lagi, nah kira-kira yang paling sering ditemui begitu wisatawan mancanegara, penyakitnya apa aja tuh dokter yang sering jadi case begitu? Kalau yang berhubungan dengan dive medicine ya, Dive terutama medicine. kebanyakan masalah telinga, kemudian masalah paru-paru juga pernah kita tangani. Tapi yang paling bahaya tuh yang kalau ada decompression ya, decompression sickness itu sangat mengancam nyawa sebenarnya. Dari 20 kemarin yang dokter sampaikan, yang sampai kena seperti itu, kira-kira ada dokter? Ada sekitar mungkin 5 atau 6 orang yang kita tangani di sini. Oke, baik, dan semua pulih ya? Ya, puji Tuhan pulih. Oke, luar biasa. Bisa pulang. Iya, puji Tuhan ya. Artinya ini memberikan dampak juga dan ternyata bukan hanya kekuatan manusia yang menggerakkan, tapi juga peralatan juga sangat dibutuhkan dari sisi fasilitas. Pak, saya balik lagi soal fasilitas. Ya. Seperti apa Pak fasilitas yang disediakan, yang ditawarkan oleh Sentra Medica Hospital Internasional? Ya, jadi kalau bicara mengenai kebutuhan layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan medisnya, di Sentra Medica Hospital itu secara fasiliti ya, mulai dari penunjang medis sampai dengan fasiliti spesialistiknya dari dokternya sendiri, itu cukup lengkap ya bisa dibilang. Jadi kebutuhan seperti yang dokter Jesse katakan, kalau memang dia ada masalah telinga atau misalnya dia ada masalah decompression sickness, dia butuh dokter saraf, dia butuh dokter THT, itu sebenarnya sudah tersedia di kita dan sangat mudah untuk bisa dihubungi ya, dan melakukan respon cepat jika ada diminta ya. Kita tadi tambahkan sedikit dokter Jesse, disebutkan 20 itu sebenarnya jumlahnya memang sudah sangat kritikal ya dalam setahun. Tapi kalau dilihat dengan yang datang cuma check up rawat jalan, yang dia datang kontrol, dia kebutuhan mereka ada yang butuh vaksin, ada yang mereka yang membutuhkan. Itu datanya sudah berapa banyak Pak? Ya, jadi memang kalau kita kunjungan itu Medica, kalau digabung ya antara rawat jalan dengan rawat inap itu mungkin dalam sebulan kita sudah ada di sekitaran 30-40 klien sebenarnya. Oke. Ya, rutin. Cuma kadang-kadang ada yang tidak bermasalah kesehatan. Lebih misalnya mereka butuh ada surat-surat seperti kelayakan layak terbang atau misalnya mereka layak berlayar ya. Seperti contohnya kita di Sulawesi Utara ini menerima ada kapal pesiar yang singgah di dalam agenda travelnya mereka ya, ada kapal pesiar. Nah, kapal-kapal pesiar juga ini kadang ada yang turun dari kapal hanya untuk mendapatkan seperti fit to fly tapi layak untuk berlayar lagi gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya juga menjadi perhatian mereka. Nah, kadang-kadang mereka itu juga karena mereka cukup pintar ya, mereka itu sebelum mereka terbang, jadi mereka misalnya mereka diving. Nah, ini mereka tahu bahwa mereka itu bermasalah atau bukan bermasalah, berisiko ya. Ketika dia baru selesai dari bawah air, mau terbang di ketinggian. Nah, jadi mereka mengecek dulu, check up dulu, periksa dulu apakah saya sesudah diving beberapa hari ini cukup safe ya. Jadi kami refernya misalnya ke dokter Jesse dan dokter yang lain untuk bisa mendapatkan health clearance, kira-kira seperti itu untuk bisa terbang. Iya, untuk mendapatkan health clearance ya. Dokter, menarik juga sebenarnya ini sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah, tantangan sebenarnya kan ini wisatawan mancanegara nih, berbeda secara culture, berbeda. Bahasa. Kemudian dari sisi language juga kita beda ya. Tapi bagaimana dokter? Kira-kira tantangan apa nih melayani wisatawan mancanegara ini? Kalau masalah utamanya mungkin kalau bahasa sebenarnya sudah tidak terlalu ya, karena kita sudah bisa komunikasi dengan baik. Dan di sini juga ada translator, bukan hanya Inggris, tapi ada Cina juga sama bahasa satu lagi apa ya kita punya. Saya lupa. Jadi kita udah punya translator khusus, tapi basically pegawai-pegawai kita untuk bahasa Inggris sudah lancar. Kemudian mereka juga biasanya akan membawa translator sendiri dari tempat resortnya. Kalau masalah culture, kebanyakan wisatawan baik pun dari domestik maupun dari mancanegara, mereka tuh justru yang datang kemari mereka mau sekali untuk berbaur dengan kita. Mereka tidak, saya harus begini, harus begitu, enggak begitu. Jadi tidak ada sebenarnya, hanya kebanyakan kita untuk masalah insurance-nya aja. Nah itu dokter, soal bagaimana menjaga trusting kepercayaan dari wisatawan itu bagaimana dokter dari sisi dokternya kalau melihat case-case yang sudah pernah dokter alami gitu. Biasanya mereka kalau datang mereka maunya ditangani oleh benar-benar seseorang yang berkompeten di bidangnya. Jadi jangan misalnya mereka datang dengan keluhan mual muntah tapi mereka tidak di-review lagi, ada riwayat divingnya, ada riwayat mendaki ke gunungnya atau riwayat yang lain-lain. Nah, mereka harus dilihat secara keseluruhan. Tidak boleh hanya, ini keluhannya muntah, itu aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berani ngomong sesuatu ke mereka, kita harus benar-benar menyediakan. Kita nggak boleh, mungkin nanti besok ya, nggak boleh begitu. Kan benar kan kayak seperti itu kalau kita berkomunikasi dengan wisatawan terutama, walaupun
dari domestik. Iya. Kita harus bisa menjaga kepercayaan mereka di sini. Oke, baik. Itu ke dokter dari sisi case. Tapi kalau dari Sentra Medica Hospital sendiri, pelayanannya kira-kira dari sisi apanya selain mungkin language, kemudian culture-nya? Dari sisi Sentra Medica Hospital, kira-kira apa tantangan untuk pelayanan kesehatan ke wisatawan mancanegara? Baik Pak, jadi kami sebenarnya ketika menggalakkan ini kita juga membenchmark ya. Jadi sebenarnya kita lihat sebenarnya apa sih yang membedakan kita dengan luar negeri, seolah-olah kok kayak seperti Malaysia, seperti Singapura yang terkenal itu apa sih berbeda. Tapi setelah kita lihat ternyata dokter spesialistiknya keahliannya sama, fasilitasnya Indonesia nggak kalah gitu ya. Ternyata setelah kami meneliti ternyata people service itu yang menjadi poinnya. Ini poinnya people service people service, sehingga itu menjadi titik berat kami dari Rumah Sakit Sentra Medica. Yang menjadi pembedanya nanti adalah bagaimana karyawan kita, bagaimana di pendaftaran, bagaimana teman-teman dari petugas perawat, dokter itu dia memberikan efek menyenangkan gitu ya, people service. People service itu di dalam culture-nya yang kami bangun salah satunya ya bahasa. Jadi kami membudayakan bagaimana bisa kalau misalnya di dalam pada saat pelayanan kita itu pertama menghindari bahasa logat-logat daerah. Ya, jadi kalau di Manado kan yang ngana, kita, sto, jadi kalau bagaimana kita menggunakan bahasa baku pertama. Kemudian yang kedua kita coba menggalakkan ke internasional. Jadi kita kebetulan pertama kita membuat kelas juga. Jadi di apa namanya di tim HR kita juga menggalakkan itu. Jadi membuat adanya perkumpulan-perkumpulan khusus untuk teman-teman yang ada di area pelayanan supaya mereka bisa mulai membudayakan atau culture, language dan people service itu mulai bisa timbul ya. Jadi kita membenchmark dari memang yang sudah melaksanakan sebelumnya terkait layanan internasional ini. Saya juga tertarik soal people service ini. Bagaimana kira-kira SDM yang ada di Sentra Medica Hospital tadi disampaikan soal pelatihan dan sebagainya. Kemudian ketika dapat kritikan dan sebagainya dari masyarakat, apalagi ini wisatawan mancanegara, bagaimana membackup itu dan bagaimana cara dari Sentra Medica untuk boleh memberikan trusting sekali lagi soal pelayanan kesehatan ke wisatawan mancanegara? Ya, jadi kalau culture antara kita ya orang Indonesia sama luar negeri itu memang cukup berbeda. Tadi disinggung sama Dr. Jesse, kalau kita menjanjikan sesuatu, you must provide ya. Jadi kalau kamu bilang saya bisa memprovide ini, ya kita harus berusaha mencari sampai bisa memenuhi itu. Jadi kita jangan seperti gaya budaya kita biasa yang menyampaikan asal celetuk tetapi tidak bisa kita merealisasikan. Baik, oke. Tapi bisa dipastikan people service-nya Sentra Medica Hospital kita harus siap memprovide ya. Ya, oke, luar biasa ya. Kita berharap demikian juga dan pasti banyak masyarakat di luar sana yang juga ikut memberikan apresiasi buat Sentra Medica Hospital Internasional yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini. Case-case-nya seperti apa yang perlu kita lihat, kemudian bagaimana caranya ketika memang darurat atau emergensi kita meminta layanan dari sisi rumah sakit ataupun langsung ke dokternya. Nah, kita akan bahas di segmen ketiga di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini. Masih terkait dengan bagaimana kita melihat peran Sentra Medica dalam menyediakan health security bagi klien wisata internasional. Nah, saya balik lagi ke Pak Josa. Nah, Pak Josa, kira-kira dari Kementerian Kesehatan kan sudah memberikan yang namanya sertifikasi ya untuk kesehatan. Sertifikasinya seperti apa Pak? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, mungkin maksudnya adalah sertifikasi wisata medis ya. Iya, wisata medis sertifikasi. Jadi oleh kementerian itu memang ada rumah sakit di Indonesia ini yang oleh penilaian mereka itu layak untuk ditunjuk sebagai rumah sakit bersertifikasi wisata medis. Nah, apa itu sertifikasi wisata medis? Adalah rumah sakit yang bisa mengakomodir keperluan orang itu mulai dari dia datang sampai dengan dia stay, sampai dengan dia berobat, sampai dengan dia pulang, all in package. Itu ada batasan waktu kah atau bagaimana, berapa lama rentang waktunya begitu? Ya, sebenarnya rentang waktu untuk sertifikasi itu cuma pendek saja. Jadi mereka hanya melihat kita, kemudian melihat apakah kita sudah memiliki rekanan yang cukup untuk mendukung programnya. Rekanan yang dimaksud itu contohnya di dalam checklistnya ya, apakah kamu sudah bekerja sama dengan bandara, punya travel agent yang membantu atau tidak, ada tempat pemondokan yang bisa mengakomodir atau tidak. Ketika semua itu bisa, dan kemudian layanannya, fasilitasnya, dokter spesialistiknya, ketika semuanya itu bisa, kita kemudian diberikan kepercayaan itu. Maksud saya begini dokter, kalau misalnya
turisnya datang kan mereka waktu-waktunya beda-beda nih di Sulawesi Utara. Nah, sepanjang rentang waktu itukah mendapatkan cover pelayanan kesehatan atau kira-kira seperti apa? Ya, ada batas-batas waktunya untuk wisatawan begitu. Baik, sebenarnya mereka ada seasonnya ya. Jadi mereka itu memang ada yang repeater, ada yang sudah datang berulang, ada yang baru datang kunjungan pertama kali. Untuk mereka yang baru kunjungan pertama kali biasanya mengambil waktu stay yang lebih panjang. Tapi kalau repeater mereka biasanya waktu stay-nya cuma lebih pendek. Nah, tapi kadang-kadang mereka walaupun stay-nya di Indonesia ya, izin stay-nya cuma 2 minggu, tapi kalau misalnya dia sakit itu ya bisa lebih panjang seperti sesuai itu. dengan Sehingga kami kemudian harus memikirkan juga apakah dia mau kami bantu untuk terkait pemondokannya, akomodasinya dan seterusnya. Bahkan di layanan wisata medis ini kami sampai dengan membuat dia seperti ada itinerary begitu ya. Apakah dia mau kami penjemputan, pengantaran ya ke tempat wisata alam yang lain. Ya mungkin dia tujuannya itu ada tour guide-nya juga. Ya, ada. makanya kita harus kerjasama dengan travel agency. Jadi karena kita kerjasama dengan travel agency, ternyata dia bukan cuma mau diving nih, bukan cuma mau wisata bahari, dia juga ingin melihat kekayaan wisata budaya, wisata kuliner dan lain-lain ya. Itu nanti kita akan ada rekanan kita yang sudah akan membantu kita untuk mengakomodir semua yang dia mau itu. Itu ada di dalam package pelayanannya. Gitu. Dan kita sudah memiliki tim partner, supporting partner ya, yang bisa membantu kami untuk mengakomodir itu. Wah luar biasa ya. Itu artinya buat masyarakat Sulawesi Utara yang punya keluarga ataupun yang saat ini para tour guide juga yang menyaksikan ini bisa melirik nih dan sudah ada rekanan nih Sentra Medica ternyata juga memfasilitasi itu dan berharap teman-teman juga bisa saling bekerja sama dalam hal ini. Saya ke dokter lagi ya. Dokter Jessie, soal case-case yang terjadi sejauh ini ya kan tadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Kira-kira ada yang menonjol dokter untuk case-case yang terjadi terkait dengan kesehatan wisatawan begitu? Jadi kebetulan ada satu pasien dia dari Amerika kalau nggak salah. Jadi itu dia kapan dokter? Itu 2 bulan lalu. Belum lama ya? Belum lama ini, 2 bulan lalu. Jadi pasiennya ini bukan decompressionnya, jadi dia menyelam dulu di Raja Ampat, kemudian digigit ikan di kepalanya. Baik. Luka. Wah, itu agak parah ya. Ya, tapi lukanya sebenarnya tidak besar, luka kecil. Terus dia pindah ke sini, ke daerah Lembeh sana. Dari Raja Ampat? Dari Raja Ampat dia ke Lembeh. Seiring waktu, lukanya tambah turun ke telinga sampai ke mata. Jadi dia itu sampai ke kita tuh udah infeksi parah. Dia punya mata dan dia punya telinga. Nah di sini kita langsung, akhirnya begitu dia datang, kita langsung operasi, ambil sampel ini itu. Puji Tuhan bagus sekali. Jadi kita masih kontak dan dia bilang, aduh terima kasih sekali waktu itu sudah dibantu karena dia punya infeksi ternyata cukup parah waktu itu infeksi karena matanya bisa rusak. Iya benar. Nah ini dari Raja Ampat kemudian ke Sulawesi Utara, emergensinya bagaimana ini dokter, mungkin kita bisa dapat gambaran nih sebenarnya bagaimana sih penanganan dokter, apakah ke dokter atau ke sentra medika langsung atau bagaimana cara-caranya begitu, jalur-jalurnya. Ya kebetulan pasien ini kan dia langsung di resort yang sudah ada kerjasama dengan kita. Baik, jadi lebih mudah. Lebih mudah, jadi kan kalau udah ada tempat point personnya kan kita lebih gampang. Jadi dia kontak saja ke resortnya, ke penyedianya, kemudian mereka langsung kontak kita sudah siapkan di sini. Kita jemput kalau nggak salah waktu itu pasiennya, kita jemput di pier di dermaga karena dia kan dari pulau sebelah. Jadi kita bawa ke sini, langsung dioperasi hari itu juga. Ya, jadi artinya sudah ada rekanan-rekanan juga ya kerjasama ya. Tapi kalau lain-lainnya, misalnya ada emergency dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Walk-in misalnya, ya bisa dia langsung datang ke UGD. Di UGD itu kan kita 24 jam pastinya. Dan di UGD itu kalau mereka sudah tahu misalnya ini diarahkan ke kecelakaan karena penyelaman atau yang lain-lain, mereka biasanya akan kontak saya sih karena saya yang untuk physician-nya di situ. Baru kita akan langsung tangani apakah kita mau refer ke dokter yang lain atau bisa saya sendiri. Dokter konsentrasinya physician itu dokter. Kira-kira ada case-case lainnya lagi selain yang tadi begitu? Yang parah itu lumayan decompression sickness. Jadi itu pasien kena nitrogen. Itu dari mana dokter? Menyelam pasien. Atau dari negara? Pasiennya dari negara Jerman. Dari Jerman. Eropa ya. Dia baru bulan lalu. Baru bulan lalu. Baik, Nah dia itu menyelam, kemudian kena decompression sickness, kena inner ear. Nah jadi dia tuh gejalanya oleng, mual, muntah. Jadi waktu awal gejalanya mereka pikir hanya penyakit dalam.
Dan akhirnya terlapor ke saya bersama, oh ini karena menyelam jadi kena di dalam inner ear-nya untuk decompression sickness-nya. Jadi dia masuk chamber, dua kali masuk chamber ke rekanan kita ya. Nah, kita punya rekanan untuk chamber hiperbarik. Iya, baik. Menambahkan sedikit Pak, jadi sebenarnya kita sudah pernah melakukan survei juga dari data-data. Jadi ternyata pada saat wisatawan itu atau orang luar negeri datang ke Indonesia, ada beberapa poin penyakit yang mereka takuti. Jadi pertama itu mereka takut tropical disease. Nyamuk itu kita merasa itu sesuatu yang sederhana. Tetapi bagi mereka itu disaster. Dengue fever itu sangat menakutkan bagi mereka. Sedangkan kita kan biasa aja ya orang Indonesia. Itu adalah tropical disease, itu mereka sangat takut. Mereka takut itu daerah panas ya, dehidrasi di daerah panas ya, heat stroke itu mereka cukup takut karena mereka tidak terbiasa. Mereka dari daerah dingin, kemudian sekarang ada daerah tropis panas, kemudian gigitan anjing, gigitan hewan-hewan monyet ya. Jadi itu kemudian ada penyakit-penyakit endemik seperti TBC dan lain-lain yang tidak terbiasa di daerah mereka. Itu sebenarnya ketakutan-ketakutan mereka yang kami kembali lagi ke poin tadi adalah menyediakan health security. Jadi saya pernah menerima WA dari salah satu ya warga negara asing ya, kemudian mengatakan bahwa jangan kamu membuang energi, membuang waktu dengan layanan kamu yang segitunya. Karena wajah mereka, sekali lagi, layanan kesehatan kita di wajah mereka itu mungkin, mohon maaf sebelumnya, mereka datang di klinik dekat. Ya mereka biasanya kan di daerah-daerah yang terpencil ya. Di situ kliniknya kan tidak komprehensif ya. Tidak layak. Ya. Jadi mereka menganggap seperti ini layanan kesehatan. Ketika mereka diperkenalkan dengan layanan lebih bagus, itu akan membuat mereka lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Ini soal kenyamanan. Ya, trust dan security. Iya, benar sekali. Nurse Josa, ini kita sudah di bagian terakhir. Kira-kira dari Sentra Medica Hospital Internasional, apa yang mau disampaikan? Ya, dari kami dari Sentra Medica Hospital Minahasa Utara saat ini sedang menggaungkan. Kami ingin, mari kita sama-sama, kami tidak bisa sendiri. Rumah sakit Sentra Medica tidak bisa sendiri. Untuk bisa membuat para turis warga negara asing atau membuat para orang dari luar yang berkunjung ke daerah kita ini trust dengan layanan kesehatan yang ada di Sulawesi Utara, kita harus bahu-membahu. Jangan hanya karena ada 1-2 titik layanan yang kemudian mengecewakan mereka mengeneralisir bahwa Sulawesi Utara itu nggak safe untuk datang. Gitu ya. Jadi kami tidak bisa sendiri, kami butuh semua dukungan. Kami butuh dukungan dari networking kami, dari layanan-layanan kesehatan serupa, dari stakeholder pemerintah untuk bisa membantu kita sama-sama menggaungkan, dan termasuk tadi people service itu. Mari kita buka culture yang baik, membuat orang-orang dari luar daerah itu dia nyaman dan percaya bahwa profesional loh orang-orang di daerah ini. Ya layanan kesehatannya bagus, dia punya fasilitas bagus, dokter-dokternya mantap, ya alat-alatnya canggih, dan people service-nya cukup bagus begitu. Ya, ini sekali lagi menjaga people service-nya ini juga ya. Dengan bantuan dari berbagai pihak. Iya, baik, karena SDM di Sulut ya kita tahu hari ini sementara berkembang dan perlu belajar ya, apalagi melayani wisatawan mancanegara. Dokter, dari sisi kesehatan kira-kira ada yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara, bagaimana dokter untuk bisa menjaga kesehatan, apalagi khusus untuk ketika kita berjumpa dengan wisatawan mancanegara begitu. Oke, jadi mungkin pesan sedikit saja ya. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan sedikit saja, jangan ragu untuk memeriksakan diri kesehatan. Jangan hanya menduga-duga atau lebih ya mungkin main AI untuk sekarang ini kita mencari diagnosa dan obat sendiri. Periksakanlah kesehatan Anda kalau memang ada pertanyaan. Iya, demikian. Dr. Jessie Ranti, spesialis bedah, Dive Medicine Physician. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Dan terima kasih juga Nurse Josa Harimisa selaku Marketing and Public Relation dari manajer Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Sekali lagi terima kasih waktunya. Semoga pahlawan-pahlawan kesehatan ini bisa membantu masyarakat Sulawesi Utara, tapi juga wisatawan mancanegara yang datang di Sulawesi Utara, sehingga bisa membanggakan daerah ya. Dan akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.